Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera kami ucapkan, salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyempatkan untuk membuat video-video terbaru di channel kami, yaitu channel Anak Yang Hilang. Semoga konten-konten yang kami buat bisa memberikan informasi-informasi serta edukasi kepada kita semua terkait kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat yang masih setia menonton video-video kami, yang selalu mensupport channel ini. Kami di sini berterima kasih dan selalu mendoakan semoga kebaikan sahabat-sahabat semua Allah membalaskannya berlipat-lipat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami yang sering kami sebut beliau sebagai anak batin. Semoga Allah selalu menjaganya, memberikan perlindungan dimanapun beliau berada. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, pada pembahasan di konten kali ini kami akan sedikit mengulas kembali terkait hubungan kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit dengan harta amanah, atau yang sering kami sebut sebagai harta warisan Pajajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, memang di negeri ini banyak sekali keturunan dari Eyang Mama Prabu Siliwangi. Di setiap kota, kabupaten, provinsi memang sudah banyak sekali keturunan dari kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Nah, memang sesuai dengan apa yang disampaikan di Wangsit Tugas Siliwangi, ada dari salah satu keturunan yang akan mengungkap kembali sejarah atau kerajaan Pajajaran. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan harta warisan Pajajaran. Nah, tapi yang kami ketahui, menurut versi kami, di semua keturunan dari kerajaan Pajajaran atau keturunan dari Yang Mama Prabu Siliwangi, hanya ada satu orang yang bisa mengungkap harta warisan Pajajaran. Nah, sesuai dengan perjalanan atau hasil tirakat dari guru kami, beliau anak batin. Ya, beliau adalah salah satu pemegang kunci harta amanah tersebut. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang memang berkecimpung di dunia harta amanah, ya silakan untuk berkomunikasi atau bersilaturahmi dengan guru kami. Semoga menemukan titik terang atau titik temu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan di konten-konten sebelumnya terkait harta amanah, beliau guru kami anak batin sempat menyatakan kepada kami sebagai anak-anak muda yang diasuh oleh beliau bahwa untuk mengungkap harta warisan Pajajaran itu dibutuhkan minimal 100 orang yang memang ahli di bidang tertentu. Jadi 100 orang itu memang ahli di bidang harta amanah. Ya, mungkin apakah 100 orang itu dari keturunan Mama Prabu Siliwangi, kami juga belum mengetahuinya. Namun yang beredar di media sosial, di Facebook, di YouTube maupun di media sosial lainnya, yang kami perhatikan banyak sekali orang-orang yang memang mungkin mereka yang diamanahkan atau salah satu dari pemegang kunci atau
yang diberikan mandat untuk mengungkap nanti harta warisan Pajajaran. Nah, kalau misalkan menurut hemat kami, kalau misalkan masih mengenalkan ego, masih mengenalkan ego kepribadiannya, saya kira harta warisan Pajajaran ini sulit untuk diungkap, kecuali memang ahli-ahli di bidang tertentu bisa bekerja sama untuk mengungkap yang memang ini sifatnya misteri ya, karena di luar dari logika kita sebagai umat manusia, karena memang ini harus dengan ilmu yang memang khusus di bidang tertentu. Karena untuk menyangkut harta warisan Pajajaran itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mungkin ada korban atau tumbal. Wallahu alam. Kami juga belum bisa memastikan apakah itu memang benar adanya atau tidak. Nah, kalau menurut versi kami, versi anak batin, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kami, bahwa pada hakikatnya harta warisan Pajajaran itu selalu kami kaitkan dengan harta amanah yang dititipkan, yang jauh lebih besar dari harta-harta yang ada di dunia ini. Nah, harta amanah apa yang dititipkan? Nah, yang sering kami jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa harta amanah yang sebenarnya adalah harta amanah yang sebenarnya ada di dalam diri kita sebagai manusia. Nah, harta amanah yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hati, pemikiran, ucapan, serta perbuatan. Nah, itu adalah harta amanah yang harus kita jaga, karena nanti akan ada pertanggungjawaban setelah adanya kematian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, kembali lagi kepada diri kita sebagai manusia. Allah mengubah hiji perkara balik deui ka jalmina. Artinya kembali lagi kepada kita semua. Apakah mau masuk surga apa neraka? Karena semua sudah difasilitasi, sudah diberikan kepada kita semua, yaitu hati, pemikiran, ucapan, serta perbuatan. Nah, yang sering kami dengar dari beliau guru kami anak batin, manusia di zaman yang modern ini sudah banyak sekali yang lupa akan jati dirinya, yang lupa siapa dirinya, bahkan lupa dengan Sang Maha Penciptanya. Nah, khusus di konten ini, di video-video ini kami selalu mengedukasi, mengkolaborasikan antara sejarah dengan agama. Artinya kalau kita hanya terpaku dengan sejarah tanpa diiringi dengan akidah, tanpa diiringi dengan agama, maka itu akan bahaya. Jadi tetap kita bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang memang sudah menjadi tuntunan kita sebagai umat muslim, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi kepada harta amanah yang diberikan kepada kita sebagai manusia yang harus dijaga. Nah, kenapa dijaga? Karena kalau misalkan tidak dijaga, maka ini akan bercerai-berai, akan masing-masing. Jadi hati kemana, pemikiran kemana, ucapan kemana, tingkah laku kemana, masing-masing gitu. Padahal kan yang sering kami sebut sedulur papat lima pancer, jadi 4 bersaudara. Jadi kita harus bisa menyatukan antara hati, pemikiran, ucapan, serta perbuatan. Nah, anak batin juga pernah mengatakan bahwa ada juga manusia yang pemikirannya bagus, pemikirannya bagus, ucapannya bagus, bahkan tingkah lakunya bagus. Secara kasat mata manusia normal seperti biasanya, mungkin orang ini orang hebat gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang ma'rifatullah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, mengetahui
bisa mengetahui tujuan dari manusia tersebut. Karena apa? Karena mempunyai itikad yang tidak bagus atau tidak baik. Itu yang sangat sulit, itu yang sangat bahaya sekali ya. Tetapi ini realita ya, ini sudah banyak. Yang mudah-mudahan kita belajar terus untuk menselaraskan hati, pemikiran, ucapan serta perbuatan supaya menjadi satu kesatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, terpisah-pisah tapi menjadi satu di bawah sang bendera merah putih. Nah, kalau kita kaitkan dengan Satrio Piningit, meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda ras, agama, budaya, bahasa, karena kita ada di Panji-Panji Sang Kinasih Satrio Piningit, kita akan bersatu. Nah, untuk mempersatukan perbedaan ini butuh intelektual dan spiritual ya. Ketika kita mengandalkan mengandalkan spiritual, mengandalkan ilmu yang dimilikinya, maka nanti yang dikhawatirkan adalah ego yang muncul. Nah, di sini butuh satu figur yang memang bisa menjajarkan, menselaraskan ya. Sejajar di sini artinya secara keilmuannya, secara pemahaman, secara pemikirannya itu sejajar. Artinya tidak ada yang merasa digurui ya ketika berbicara nyambung. Nah, berbeda ketika berbicara tidak nyambung. Karena apa? Karena mungkin belum menggunakan hati pemikiran yang jernih ya, yang sering disebut anak batin kepada kami. Jadi manusia dengan manusia akan nyambung. Nah, baik sahabat-sahabat semua, terkait harta amanah ya, harta amanah yang diwariskan oleh kerajaan Pajajaran atau Mama Prabu Siliwangi dari zaman dulu hingga saat ini memang belum ada yang bisa mengungkap ya. Cuma memang untuk ciri-ciri dan lokasi memang sudah diketahui, namun memang belum pasti apakah memang benar di situ keberadaannya atau di mana, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namun kita sebagai manusia yang mempunyai hati dan pemikiran dengan akal yang sehat, tentunya kalau memang ini sudah menjadi wangsit atau memang akan diungkap kembali harta amanah atau harta warisan Pajajaran atas kehendak Allah, mungkin bisa saja terjadi ya, karena memang di Nusantara ini banyak para ahli-ahli spiritualis ya, yang memang ahli di bidang-bidang tertentu. Baik sahabat-sahabat semua, terkait harta amanah, sebelum kita mencari sesuatu yang memang belum pasti, kalau menurut hemat kami, menurut saran dari kami, sebelum kita menggali, mencari sesuatu yang belum tentu ada, sebaiknya kita menjaga harta amanah yang memang itu sudah pasti dan akan dipertanggungjawabkan. Karena hati, pemikiran, ucapan serta perbuatan itu dipantau selama 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini memang sulit ya, kami pun masih belajar. Namun untuk mempraktekannya coba saja di dalam melaksanakan sholat. Karena ketika sholat itu kan ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, pikiran kemana-mana. Kalau bahasa Sundanya marakayangan gitu. Nah di situ kan berarti terpisah mana hati, pemikiran, ucapan. Tapi kalau bersatu, insya Allah jadi nanti kita bisa menerjemahkan, mata kita bisa melihat bacaan, jadi semuanya bersatu, gerakan dan lain-lain, semoga menjadi kesatuan. Dan itu yang disebut dengan makrifatullah
Jadi sahabat-sahabat semua, kenapa harus dijaga? Karena kalau tidak dijaga, di sini ada syaitan yang selalu mengganggu kita, yang selalu menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Karena golongan-golongan mereka, golongan-golongan syaitan mencari sahabat, mencari teman untuk nanti berpesta ria di neraka. Nauzubillah. Nah, kita sebagai umat muslim tetap kita harus menjaga akidah kita, menjaga hati kita dari iri dengki, menjaga hati kita dari sifat ria, takabur, sombong, iri, dengki, menjaga pemikiran kita supaya selalu berpikir positif. Apapun permasalahan, apapun kejadian-kejadian yang kita lihat, kita gunakan pikiran yang jernih dengan hati yang bersih dan selalu minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan kita selalu berkata, bertutur baik sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena yang sering diajarkan oleh guru kami, salamatul insan ibdilisan. Jadi lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi hati-hati dalam berucap. Kemudian perbuatan ini kan apakah selaras atau tidak dengan niat, pemikiran, ucapan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, yang bahaya itu karena ini sesuatu yang sesuatu yang tersembunyi. Artinya hati ini tidak bisa dilihat. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua akan ada balasannya, sahabat-sahabat semua. Nah, kita akan selalu belajar menjadi manusia pilihan untuk menjadi barisan perjuangan Sakinasi Satrio ini. Mudah-mudahan banyak manusia yang memang sadar akan jati dirinya, sadar akan kemana nanti setelah adanya kematian. Baik sahabat-sahabat semua, sesuai dengan tema atau judul yang kami sebutkan di awal video, bahwa korelasi atau hubungan munculnya Satrio Piningit dan harta amanah, semua tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui semuanya. Adapun kita semua manusia, khususnya untuk kita sebagai umat muslim, kita ada syariat ya sini. Jadi sebelum kita membahas hakikat, karena hakikat itu urusan Tuhan, urusan Allah. Ya, kalau kita menanam, kita hanya ditugaskan untuk menyiram, merawat. Tapi yang menjadikan subur, berbuah, itu urusan Allah. Artinya tetap sebagai manusia kita diberikan akal untuk selalu berusaha mengejar sesuatu yang memang kita inginkan, namun tetap kita berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan sesuai pedoman kitab suci Al-Quran. Dan kita sebagai umat muslim mungkin ada ijma dan qiyas, nah kita menggunakan itu. Baik sahabat-sahabat semua, terkait korelasi hubungan antara Satrio Piningit dan harta amanah, menurut hemat kami itu bisa saja terjadi karena kami juga mempelajari dari rekan-rekan semua, sharing dengan para ahli-ahli, dan sesuai dengan apa yang diwangsitkan oleh Mama Prabu Siulangi. Semoga bisa menjadi kenyataan, bahwa semoga bisa menjadi kenyataan supaya negeri ini menjadi negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang adil. Kembali lagi kepada Satrio Piningit ya. Mungkin Satrio Piningit jadi bagaimana negeri ini akan makmur, akan subur, akan sejahtera kalau diri kitanya tidak makmur, diri kitanya tidak sejahtera, bahkan tidak adil kepada diri kita sendiri. Nah, kita sebelum melangkah jauh, kita sama-sama memperbaiki diri. Karena kalau misalkan di Nusantara ini 5% saja sudah bisa belajar menjadi bocah angon,
saya kira mungkin penjara-penjara di Nusantara ini bisa sedikit berkurang ya, karena kezaliman, kejahatan sudah merajalela di Nusantara ini ya. Semoga dengan pembahasan kali ini ada manfaatnya, ada hikmahnya ya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, sahabat-sahabat semua. Kami hanya sebatas menyampaikan apa yang kami ketahui ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Kami selalu mendoakan sahabat-sahabat semua dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memberikan perlindungan apapun, memberikan perlindungan dimanapun sahabat-sahabat berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan, share, like, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Kita akan membahas hal-hal yang memang berhubungan dengan kemunculan sang si Satrio ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.